wabarakatuh. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, kalian sudah hadir semua ya di sini. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah jika kabar kalian sehat semua. Nah anak-anak, pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan masuk dalam tema 3 subtema 2. Nah tema 3 subtema 2 itu tentang apa sih anak-anak? Ya, tentang wujud benda. Apa sih manfaatnya kita belajar wujud benda dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, tentu saja kita akan bisa membedakan mana benda yang cair, mana benda padat, dan juga mana benda gas. Akan tetapi anak-anak, pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari lebih dalam tentang apa sih benda padat itu, dan bagaimana ciri-ciri benda padat, serta contoh-contoh dari benda padat. Nah, anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini tentang wujud benda, coba anak-anak perhatikan di sekeliling kalian ada benda apa saja. Tuliskan dalam buku kalian, kemudian kenapa sih kok kalian bisa menyebut ini adalah benda padat? Ciri-ciri apa yang membuat dia disebut sebagai benda padat? Nah, jika kalian sudah menuliskan dalam buku kalian masing-masing, nanti Ibu akan menjelaskan tentang apa sih benda padat itu dan bagaimana ciri-ciri dari benda padat lewat video yang akan Ibu tayangkan setelah ini. Anak-anak, setelah melihat video tadi, apakah kalian sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika kalian sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelum Ibu menayangkan video tadi, Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian, yaitu mencatat benda apa saja yang ada di sekeliling kalian, dan juga menuliskan tentang ciri-ciri benda tersebut. Kira-kira nih, dari hasil yang kalian tuliskan itu dengan video yang Ibu tayangkan tadi, kira-kira sudah sama atau belum? Nah, jika ada yang tidak sama, silahkan disamakan berdasarkan dari video yang telah Ibu buat tadi. Nah, kemudian kita akan mereview tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, kalian telah mempelajari apa saja? Ya, kita telah belajar tentang wujud benda padat. Kita juga telah mempelajari tentang ciri-ciri benda padat. Nah, kira-kira nih, apa saja tadi ciri-ciri dari benda padat tadi? Siapa yang ingat? Ya, kita sebutkan bersama-sama ya. Ciri-ciri dari benda padat yang pertama adalah bentuk benda padat tidak berubah-ubah meskipun dipindah-pindah. Yang kedua, ukuran dari benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindah. Yang ketiga, volume dari benda padat akan selalu tetap. Dan yang keempat, massa jenis atau kerapatan dari sebuah benda padat relatif tinggi. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui dan belajar tentang wujud benda, terutama wujud dari benda padat,
silakan kalian menuliskan kosakata yang telah kalian pelajari atau yang belum kalian ketahui artinya pada buku siswa yang telah disediakan. Di situ ada tabel, silahkan diisi di situ. Dan setelah kalian selesai mengisi, difoto dan dikirimkan ke WA Ibu. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk dalam pembelajaran matematika. Nah, di dalam pembelajaran matematika ini, kita akan mempelajari tentang apa saja sih? Ya, kita akan belajar tentang jarak ukur suatu tempat dan juga alat ukur yang digunakan. Kira-kira anak-anak tahu apa tidak nih alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur jarak suatu tempat? Iya, pintar sekali. Alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur jarak suatu tempat adalah meteran dan juga roda ukur. Nah, anak-anak, sekarang Ibu tanya nih, kira-kira kalian tahu tidak jarak dari rumah kalian menuju sekolah? Ya, pasti ada yang sudah tahu dan juga ada yang belum tahu. Nah, satuan apa anak-anak yang dapat digunakan untuk menuliskan jarak suatu tempat? Iya, ada dua satuan yang dapat kita gunakan untuk menuliskan jarak suatu tempat, yaitu satuan kilometer dan juga satuan meter. Nah, kita dapat menggambarkannya dengan tangga. Setiap kita turun tangga berarti kita mengalihkan dengan 10. Nah, nih Ibu akan bertanya, kira-kira jika 1 kilometer itu kalau dijadikan menjadi meter menjadi berapa? Iya, kita hitung ya. Dari kilometer menuju ke meter kita harus menuruni 3 tangga. Itu berarti 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Bagaimana bisa? Ya, tentu saja karena setiap satu tangga yang kita turuni itu dikalikan dengan 10. Berarti ini ada berapa tangga yang kita turuni anak-anak? Ada 3 tangga. 1, 2, 3. Berarti itu artinya kita mengalihkannya dengan 1000. Maka dari itu 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau apakah ada yang kurang jelas dari penjelasan Ibu? Nah, jika tidak ada yang ditanyakan dan semua sudah jelas, kalian akan Ibu beri tugas untuk mengerjakan soal yang ada di dalam buku siswa. Dan soal itu berhubungan dengan jarak suatu tempat. Nah, jika kalian bingung, nanti Ibu akan menyediakan sebuah video tentang jarak suatu tempat yang bisa kalian tonton untuk panduan pengerjaan tugas kalian. Anak-anak, yang terakhir kita akan belajar tentang SBDP. Nah, ini adalah pelajaran yang paling menyenangkan karena kita akan bermain, bernari, dan bernyanyi bersama. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk bernyanyi barisan musik. Silahkan. Nah, anak-anak, setelah kalian bernyanyi, Ibu akan bertanya nih, kira-kira musik itu merupakan sebuah benda atau bukan? Ya, bagus sekali. Musik bukan merupakan sebuah benda.
Kemudian nih ibu akan bertanya lagi, kenapa musik bukan sebuah benda? Apa alasannya? Ya, bagus sekali. Musik bukan merupakan sebuah benda karena musik tidak memiliki volume, musik tidak memiliki kerapatan, dan musik tidak berwujud sebuah benda. Nah, setelah ini kita akan mengingat kembali tentang gerak lemah lembut pada suatu tarian. Gerak lemah lembut ini lebih tepatnya gerak lemah lembut pada kaki. Untuk mengingat-ingat gerak lemah lembut pada kaki, ibu telah menyediakan sebuah video. Video ini dapat kalian tonton untuk belajar atau mengingat kembali gerak lemah lembut pada kaki. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat video yang ibu tayangkan tadi, adakah yang ingin ditanyakan atau adakah yang masih kurang jelas? Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan dan semua sudah jelas, ibu akan memberikan tugas kalian untuk membentuk atau menciptakan sebuah gerakan tari lemah lembut yang diiringi dengan suatu musik. Musik itu dapat kalian pilih sendiri ataupun menggunakan musik yang kita nyanyikan bersama-sama tadi. Tugas tersebut di video kemudian dikirimkan lewat WA ibu. Nah, anak-anak, kita telah sampai di penghujung pembelajaran nih. Kita akan mereview ya, anak-anak. Kira-kira kalian masih ingat tidak selama pembelajaran ini tadi kita telah belajar apa saja sih? Ya, bagus sekali. Berarti kalian memperhatikan kita telah belajar tentang sebuah wujud benda yang dilakukan dengan pengamatan sebuah wujud benda padat, kemudian mencari ciri-ciri dari suatu benda padat, kemudian kita mengukur jarak dari rumah ke sekolah dan alat ukur yang digunakan serta satuan yang digunakan. Dan yang terakhir, kita telah mempelajari gerak lemah lembut pada suatu tarian. Dan tugas terakhir yaitu kalian mengumpulkan sebuah video tari yang kalian buat sendiri. Nah, tugas itu jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Jika sudah selesai, silahkan dikirimkan ke WA ibu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini atau siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tetap jaga kesehatan, stay healthy and stay at home. Dan terima kasih untuk pembelajaran pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.